jawabin cuma dulu, ngobrolin nanti dulu. Bener-bener yang di depan diperhatiin, kasih apa namanya, kasih fokus juga di apa? Lupa ya. Yang di mimbar di respect tuh bahasa Indonesia apa? Dihargai, oke? Jangan ngobrol sendiri, oke? Mari kita berdoa. Dan Yesus, sekarang pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami bimbing hati kami bimbing juga pikiran kami, dengan kami hikmat, supaya kami bisa menangkap sebaik-baiknya berkat yang akan Kau berikan lewat kata-kata pada pagi hari ini. Dalam nama kami berdoa, amin. Oke, tiba-tiba dari ngomong Pastor Cakra, amin. Oke, jadi sesuatu yang baru yang pakai biasanya cuma kemeja, sekarang ada dasinya, ada dasinya, ada jasnya. Nah, kenapa begitu? Karena tema kali ini yang aku mau bawain itu namanya VVIP. Ada yang tahu VVIP itu apa? Very very important person. Apa bedanya VVIP sama VIP? Gimana? Bentar. Ya. Lebih important. Yang lain, jawaban lain. Ada cowok. Apa bedanya VVIP sama VIP? Jabatannya lebih tinggi, ada lagi? Tambahin? Ya? Dari 2 kali, simpel, oke. Apa tadi? Lebih diistimewakan, oke. Jawabannya benar, VVIP sama VIP itu beda. Jadi kurang lebih sama, dia di umum itu sama diperlakukannya. Cuma kalau ada VIP itu apa ya? Istilahnya kayak jabatan atau kodratnya itu akan lebih kalah kalau yang VIP, kalau ada VIP ya. Nah, next. Apa sih yang dimaksud VVIP atau very very important person? Yang pertama, memiliki kedudukan atau jabatan tinggi. Nah, biasanya kalau misalnya ada di suatu undangan-undangan, itu kan pasti ada misalnya reserve atau ini khusus VIP atau ini khusus VVIP. Ya. Di sini siapa yang biasanya ngelihat tulisan VIP? Di mana? Ayo. Di mall-mall, oke. Jos? Di ruang ibadah, ada. Proyek VIP, oke. Kalau VVIP, ada yang pernah lihat? Di mana? Di hotel-hotel. Ada lagi? Nggak ada? Di mana? Oke. Nah, kurang lebih VVIP atau VIP itu ya biasanya ada di hotel, restoran. Kalau misalnya ada event-event, atau mungkin nanti ada di tempat lainnya, misalnya di suatu tamu keundangan kenegaraan, atau mungkin nanti di lain tempat. Pokoknya nanti ada tulisan VIP, tamu undangan VVIP. Nah, itu banyak macam-macamnya. Jadi yang dimasukkan sama VVIP itu adalah CSR, konten, konser. Kok bisa? Oh ya. Oke, benar. VVIP oke. Kan sama ya, kalau lebih kan konser VVIP itu bisa langsung mungkin kalau misalnya yang biasa-biasa ya cuma nonton dari jauh-jauh. Yang VIP anggap aja bisa lebih dekat, terus dapat merchandise. Kalau VVIP mungkin bisa langsung ketemu orangnya, artisnya atau penyanyinya, langsung foto bareng, atau mungkin bisa ngamplungin ini artisnya. Kan VIP bebas loh, bayar mahal loh. Nah, VVIP ini siapa aja? Pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, misalnya menteri, bupati dan sebagainya. Ada lagi bilioner, investor-investor, terus keluarga bagian, misalnya presiden punya keluarga, ya itu termasuk VVIP juga. Kalau misalnya dia di suatu undangan, mungkin undangan negaraan atau sebagainya. Terus VVIP itu apalagi sih yang diistimewakan? Yang kedua, dia dimuliakan dan diprioritaskan. Jadi kalau dia dimanapun, kalau misalnya dia ada undangan dan ada tulisannya tamu VVIP, ya dia ya diprioritaskan. Dia yang saya dilayani lebih dari tamu-tamu yang lainnya. Kalau misalnya yang lainnya cuma ya dikasih meja, ya kursinya kayak gini. Kalau tamu-tamu VVIP mungkin kursinya lebih empuk, lebih besar. Mungkin ada sandarannya bisa di reclining, atau mungkin bisa ada selimutnya, mungkin. Ya
Ya sama aja kayak kalian nonton bioskop, beda kan reguler sama yang premier, walaupun ada bayarnya lebih mahal. Terus kalau di VVIP ini dia mendapatkan perlakuan khusus dan spesial dari segala aspek, baik mungkin nanti dilayani misalnya ketika dia keluar dari ruangan di suatu ruangan hotel, nanti mungkin dia bisa dipasangin sepatu, diiketin sepatunya, disemirin, bajunya sudah disiapin semua, wangi semuanya. Pokoknya tamu VVIP atau orang-orang yang very important person, ya itu sudah tinggal bangun, melek, terus semuanya ya sudah disiapin. Enaknya VVIP seperti itu. Terus yang ketiga, VVIP ini mendapatkan kenyamanan dan keamanan tingkat tinggi. Ya kayak presiden kan, presiden punya, misalnya ada tamu dari presiden Rusia datang, pasti kan akan dikasih penjagaan ketat, baik dari udara, laut, darat, semuanya dijaga. Karena apa? Yang lewat itu orang penting banget. Kalau misalnya nggak dijaga, ya bahaya. Nanti kalau misalnya ada yang misalnya nggak suka nih sama tamu undangannya, ditembak, ya sudah selesai. Ya kan jadi nggak ada spesial nggak dijaga ketat. Tapi kalau ada VVIP, pasti akan semuanya diatur sedemikian rupa. Mungkin ada snipernya di beberapa titik. Nanti kan teman-teman mungkin pernah lihat ya, yang apa ya, event apa di Indonesia atau di mana itu, ada tamu penting, terus diajak main ke apa ya, dekat suatu rawa-rawa. Awalnya itu rawa-rawanya kosong ya, cuma air toh. Tapi begitu ada tentaranya ini, komandannya ini langsung manggil pakai kode khusus, tiba-tiba dari bawah air itu keluarlah banyak pasukan-pasukan. Dan nah itu termasuk suatu penjagaan spesial ketika ada tamu VVIP. Enak kan jadi orang VVIP, semuanya diperhatikan, bisa dari makannya mungkin diatur gizinya semakin diatur sedemikian rupa lah, pokoknya bajunya, terus apalagi semuanya, mungkin bahkan selimut atau bantal mungkin diganti berapa jam sekali mungkin. Terus ketiga, keistimewaan VVIP itu apa? Dapat memberi tiket VVIP. Maksudnya apa sih? Misalnya Joshua sebagai tamu VVIP, dia orang penting, mungkin di Epic Team, amin terus. Nah, dia dijadikan suatu tamu VIP, terus Josh ini kayak, aduh aku kok duduk sendirian ya, aku tak ngundang satu orang lagi deh atau dua orang lagi. Misalnya panggil Sofia sama Kevin buat di sebelahnya, nemenin dia, jadi tamu VVIP lainnya. Nah, ini kan suatu keistimewaan dari VVIP, selain dia bisa mendapatkan semua fasilitas yang dia dapat dengan perfect, dengan 100% diperhatikan secara detail, tamu VVIP ini juga bisa memberikan tiket VVIP lainnya atau VIP untuk ke orang-orang yang si VVIP ini mau, yang dia berkenan. Kalau misalnya dia direkomendasiin, tuan bos ini ada ini orangnya baik, ininya dia bagus, bisa nggak dijadiin tamu VVIP, kan lumayan buat ini kan bos kan lagi sendirian ya di sebelahnya, masa nggak ditemenin. Kalau misalnya VVIP ini dia nggak mau, sekalipun udah dikasih tahu sama tangan kanannya, sama mungkin orang kepercayaannya, dia nggak mau karena dia kurang berkenan. Sekalipun sudah ada tangan kanannya yang sudah ngasih tahu kayak gini detail perinciannya. Jadi hanya VVIP yang bisa ngasih tiket VVIP lainnya ke sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, next. Nah, bagaimana dengan Yesus menurut teman-teman? Apakah dia VIP atau premier? Apa? Ayo. Lebih dari itu. Oke, good. Jawabannya lebih di luar ekspektasiku. Karena Yesus itu juga sebagai VVIP atau very important person, atau mungkin lebih, nggak tahu bahasa di luaran sana apa. Kalau misal di atas VVIP apakah masih ada lagi atau sudah mentok di VVIP? Nah, kenapa Yesus ini dianggap sebuah VVIP? Ya karena satu, dia ini kan Tuhan. Walaupun mungkin nggak kelihatan saat ini, tapi yang pertama dia kan yang menciptakan semuanya, baik alam semesta, hewan, udara, oksigen dan sebagainya. Teman-teman juga diciptakan sama Tuhan. Itu kan termasuk suatu makhluk yang nggak bisa melakukan itu. Ya mungkin manusia bisa lah menciptakan robot yang canggih.
Tapi apakah ketika di head to head bisa sebanding? Ya mungkin saat ini sebanding, tapi nanti kalau misalnya sudah mungkin eranya sudah makin maju, mungkin nanti lebih cerdas manusia. Walaupun nanti mungkin dari segi apanya manusia kalah, tapi pasti manusia itu punya kemampuan yang mana mungkin di saat kepepet justru manusia itu lebih cerdas daripada robot. Karena robot itu sekalipun dikasih AI sudah dia bisa berkembang sendiri. Tapi ada satu titik di mana robot ini atau teknologi ini akan kalah sama manusia. Karena apa? Ya diciptakan sama Tuhan. Yang mana Tuhan itu di atas segalanya. Dia raja segala raja. Dia pokoknya semuanya di atas semuanya. Nah, terus Tuhan itu kan next. Nah ini Yesus itu juga VVIP karena Yesus juga di dunia ini karena apa? Ia memiliki kedudukan yang tinggi, ya kan? Dia sebagai Tuhan, walaupun mungkin nggak kelihatan, tapi dia kedudukan yang tinggi banget. Dia memiliki kuasa yang besar atas alam semesta. Dia punya kuasa apapun. Misalnya saat ini Mars mau dikasih populasi bisa, atau mungkin Jupiter dihilangin cincinnya bener ya, Jupiter ya, atau Saturnus. Oke, sorry, udah lama nggak belajar astronomi. Terus mungkin berubah dari cincinnya diganti cincin ake, isinya cincin ake semua, bisa karena Tuhan. Terus Yesus ini juga bisa memberikan tiket VVIP bagi manusia, yaitu dengan rela turun ke dunia loh. Bayangin mana ada sih pemimpin atau yang mungkin raja yang mau turun rela mengorbankan nyawanya, mati bahkan buat orang-orang yang nggak kenal. Coba sebutin deh siapa yang di karakter di dunia yang rela sampai ya mungkin mati yang konyol atau mati yang epic lah, kan jarang, kecuali memang dia punya jiwa satria. Tapi ini kan kedudukannya istilahnya Tuhan ya, pencipta. Masa ya mau langsung turun ke tempat ciptaannya yang mungkin ya ciptaan ya biasa, terus bahkan ngorbanin nyawanya karena apa ya, karena kesalahan ciptaannya sendiri. Ciptaannya yang berbuat dosa kok yang nebus malah pemimpinnya. Kan di dunia kan sih kayak aneh, aku pemimpinnya kok aku hanya memberikan perintah jangan gini-gini ini ya kamu lakukan, kalau misalnya nggak ngelakuin ya kamu terima konsekuensinya, kan gitu loh pada umumnya kan. Tapi ini beda, Yesus itu VVIP yang dia rela mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, itu menebus semua dosa manusia hingga lunas dan naik ke surga. Nah, tiket VVIP-nya adalah ketika Yesus itu mati di kayu salib, rela mati di kayu salib, rela disiksa. Nah, itu termasuk tiket VVIP. Jadi kita ini manusia ciptaannya ya kita juga orang VVIP karena sudah diberikan tiket sama VVIP-nya, yaitu Tuhan Yesus. Oke? Nah, next. Jadi bagaimana cara kita men-treat Yesus sebagai VVIP atau very important person? Nah, ini ada 6 poin. Jadi bukannya aku mau bermaksud buat menyindir atau apa, cuma ini memang pada kenyataannya seperti ini. Kalau kita sebagai manusia biasa ya di dunia, apa sih yang harus kita lakuin ya? Misalnya siapa ya enaknya? Kesia kedatangan rumahnya sama wali kota Semarang atau gubernur Jawa Tengah, pasti kan rumahnya dibersihin, semuanya dibersihin, bahkan tangga-tangganya dikosei, dikeroi semua, lumut-lumutnya, temboknya dibersihin, pokoknya bahkan malah dicat baru malah lantai rumahnya, pokoknya semuanya bersih sampai bersih. Bahkan nanti makanannya dikasih yang terbaik, yang fresh, yang masih ya seger-seger, nggak yang mungkin nggak dikasih ultra processing food atau kayak nugget, kayak mungkin ya pasti yang kasih yang terbaik, minimal dimasak sendiri lah. Pokoknya itu baik lah. Sama ketika kita di dunia ini men-treat Yesus, meskipun Yesus ini nggak kelihatan saat ini, dan kita cara men-treatnya gimana sih? Nah ini yang pertama, datang gereja tepat waktu. Sambutlah hadirat Tuhan dengan datang ke gereja, jangan terlambat. Oke, karena aku masih melihat beberapa yang lalu itu masih ada teman-teman yang telat. Ya oke, buat teman-teman yang masih mungkin ada yang ambil pelayanan nggak apa-apa. Oke, datang agak telat. Tapi yang sebenarnya lebih baik lagi adalah teman-teman bisa ngelakuin 2 hal. Jadi pelayanan dulu baru ibadah, atau ibadah dulu baru pelayanan. Jadi
Jadi apa? Jadi bisa dapat full paket. Puji-pujiannya dapat, khotbah firman dapat, dan nanti doa berkatnya juga dapat gitu. Jadi sama, kita di dunia datang kan nggak mungkin ya, misalnya Rere diundang ke rumah ke Istana Negara jam 6 pagi deh, jam 6 pagi. Nah, sebagai kita tamu undangan masih kayak, apalagi kita masih generasi muda kayak, aduh bangun pagi ngapain sih, kayak masih enak-enaknya tidur, masih enak-enaknya ngolet-ngolet, masih enaknya nikmati cuaca dingin, kasih selimut, ada AC-nya lagi, kan enak ya masih tiduran. Tapi si Rere ini dapat undangan sama presiden untuk datang jam 6 ke istana. Nah, pasti harusnya datangnya jam berapa kira-kira Rere? Setengah 5, setengah 6. Oke, ya kurang jam 5. Nah itu karena apa? Kita sebagai tamunya. Kalau misalnya teman-teman, ada kita kalau misalnya datang suatu acara, pasti yang ngundang kok telat ya. Nah ini ya, itu alasan kenapa beberapa yang undang, misalnya teman-teman diundang, terus yang ngundangnya datangnya agak telat. Karena yang pertama mungkin dia orang sibuk, atau mungkin dia di atas sebelumnya juga molor. Yang ketiga itu menandakan dia sebagai suatu menunjukkan otoritasnya atau suatu kedudukannya. Kalau misalnya aku ini lebih tinggi, jadi dia agak datang telat. Misalnya presiden undang Rere jam 6, datangnya presiden justru malah jam 5, Rere belum datang, kan aneh kan? Walaupun bisa dia sebagai tuan rumah harus menyambut, tapi kan misalnya orang-orang penting yang menyambut biasanya adalah anak-anak buahnya, gitu. Nah itu biasanya gitu. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman ada beranggapan lain, mungkin bisa nanti kita berdiskusi. Kok mungkin nggak benar. Misalnya kalau misalnya yang sekalipun dia yang undang, ya dia datangnya juga tepat waktu, ya it's okay. Itu malah lebih bagus, dia mencontohkan hal yang bagus. Nah sama aja kalau yang teman-teman pernah lihat di berita, kan waktu menteri kita diajak buat latihan militer, itu kan justru malah presidennya yang datang duluan kan, dari lapangan duluan kan. Nah itu kenapa begitu? Karena dia mencontohkan, aku pemimpin nggak mau semena-mena juga, walaupun aku punya kuasa atas satu negara, ya aku tetap datang ngajarin buat anak-anak buahnya, ini loh, kamu nanti juga calon pemimpin, kamu harus datang tepat waktu, bahkan waktunya yang misalnya ditentukan ini, ya kamu datang sebelum itu. Nah itu yang bagus. Sama halnya di gereja, datang di gereja mungkin jamnya jam 6:30 mulainya, ya datangnya jam 6 atau mungkin kurang dari itu. Kenapa? Datang ke gereja bisa buat mempersiapkan diri gitu. Jadi teman-teman persiapan diri perjalanan. Nah ketika perjalanan itu kan kayak kita agak sepaneng ya, nyetir mungkin nyetir mobil atau motor itu kan sepaneng karena kita udah stres di jalan dulu. Walaupun kita jalannya sepi, itu tuh ataupun otak manusia itu juga ada tegangnya karena apa? Harus fokus di jalan. Nah ketika sampai gereja, misalnya teman-teman telat, datangnya jam 6:45, datang gereja, datang menggeh, nggak ada yang nafas dulu, tiba-tiba harus pujian, kan nggak enak kalau puji-pujian sambil menggeh, ya Tuhanku. Nah aneh jadinya kan nggak nikmat gitu loh buat memuji Tuhan. Itu alasan kenapa harus datang gasi. Jadi ya kalau bisa datang gasinya barengan sama pendoa nggak apa-apa, malah sekalian doain gereja perjalanan ibadahnya biar lancar, ya itu bagus. Kedua, dress well. Nah ini nih yang menarik. Ke gereja itu menyambut Tuhan layaknya menyambut raja. Kan dia sudah jelas di Alkitab banyak dibilangin kalau Yesus itu raja di atas segala raja. Kalau teman-teman mungkin dia datang suatu acara apapun itu, kalau aku lihat berarti di story itu bisa dress well loh, malahan aku heran. Bagus-bagus, dandanannya lebih proper lah bajunya. Nah kenapa kalau di gereja itu malah kayak pergi ke Superindo, pergi ke pasar, atau mungkin nyantai, misalnya kayak atau apa istilahnya lancai ya. Pakainya mungkin sandal, celana pendek, kaosan itu pun kalau misalnya kaosnya warnanya masih bagus, warnanya pudar, kan kayak, loh kamu ke gereja atau mau tidur atau mau apa? Ini bukan mau nyindir ya, tapi kalau bisa tersindir malah puji Tuhan. Jadi ada poin di mana teman-teman itu harus sadar, kita itu datang ke rumah Tuhan, meskipun tidak ada Alkitab ke gereja harus pakai ini. Kalau mungkin di agama lainnya itu pakai kan mesti kan pakainya kan diatur ya. Misal harus pakai ini, mungkin bajunya pakai yang khusus gitu. Nah kalau kita kan malah ada keenaan. Satu, kita bisa stylish,
tapi juga kita juga harus menghormati. Nah gini, ada poin yang aku harus lurusin. Kadang kita tuh menganggap gereja itu sebagai tempat wisata ataupun tempat apa ya, pamer, padahal bukan tempat kontes bodybuilding atau mungkin kontes bikini. Kenapa? Kadang ke gereja aku pernah lihat jemaatnya itu cuma kaosan, pakainya rok jeans, ya rok jeans ya kayaknya ya, pendek segini, suaminya atau cowoknya juga pakainya kaosan, sandal jepitan sama pokoknya nyantai banget kayak kan. Ini kan gereja mau pasar kok jene. Iren. Karena gini, ke gereja itu walaupun ya mungkin cuma hanya sebatas nyanyi-nyanyi, dengerin khotbah, duduk berdiri, ya tetap kan kita ke gereja itu ya kita buat apa sih, wujud syukur kita sama raja kita yaitu Yesus. Kita nyambut Tuhan. Masa gitu disebut ya setidaknya minimal kalau misalnya teman-teman, lah aku nggak bisa kemeja, aku nggak suka pakai dress, minimal yang lebih proper dari atas sampai bawah. Karena apa? Meskipun aduh kak pagi ini nggak enak ya, harus dandan, harus mandi, kedinginan, ya bisa disiasati. Mungkin kalian cuci muka aja si bin biar nggak bau, terus kasih pewangian. Kalau misalnya mas mandi, oke. Tapi pakainya yang misalnya lebih proper bajunya. Misalnya pakai hoodie, flanel, kotak-kotak, atau mungkin pakai jaket dioteri, itu oke. Daripada kalian cuma kaosan, celana pendek, sandal. Nah, ini itu. Terus yang ketiga, hargai saat firman Tuhan disampaikan. Dengerin Tuhan, firman Tuhan itu cuma paling berapa menit? 30 sampai 45 menit. Aku belum pernah dengerin kalau misalnya ada firman yang sampai 1 jam. Mungkin ya itu bikin pegel kalau duduk terus. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi dengerin firman Tuhan atau cuma beberapa menit, 30-45 menit, daripada ngikutin pelajaran bisa sampai berapa? 1 jam ya, 1 jam full. Nah itu kan sepanjang juga. Jadi kayak teman-teman kan juga masih usianya SMP, belum punya usaha, ya nggak tahu kalau misalnya dia punya usaha. Kalau misalnya punya usaha, maksudnya 30 menit sampai 45 menit ada yang hubungi itu kayak mustahil. Untuk orang-orang SMP yang hubungin kalian hal-hal urgent, misalnya, Pak, ini ada pabrik kita kebakaran, Pak, ini ada supplier kita mau datang, kan nggak ada kayak gitu kan, yang kontak kayak gitu nggak ada. Paling cuma misalnya, Brandly ini kok kamarmu selimutnya nggak dirapiin, maksudnya cuma gitu doang, ya wes tau. Jadi karena ketika buka HP atau kesibukan lainnya, kalau sekalipun kalian multitasking, jadi itu lebih kayak apa ya? Ya oke, multitasking kalian bisa dengerin, kalian tetap bisa masuk walaupun sambil sambil. Tapi kan di sini kembali lagi, kita ini kan datang ke tempat yang istimewa. Kita menyambut raja di atas sekali raja. Masa ya sambil nyambi, sekalipun kalian bisa mudeng firmannya langsung masuk. Tapi kan aneh gitu loh. Keempat, gereja itu beribadah bukan untuk live update. Gereja tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bukan buat menu-menuin story. Nah, aku nggak tahu kenapa ya ini mungkin agak sedikit pro kontra ya. Karena kan aku ketika aku mau ibadah, aku story terus upload di Instagram atau sosial media kan malah bagus. Aku memberitakan kebaikan Tuhan, aku memberitakan kalau ayo dong anak-anak muda ke gereja, ya oke, nggak apa-apa. Tapi gini, kadang ketika kalian ibadah, mungkin pujian atau mungkin di orang-orang di luar sana ibadah ketika nyanyi, ya sedih. Tapi begitu handphone, sampai story, bahkan nanti story dulu direkam, turunin, edit dulu. Lah, kan jadi kayak disambil loh. Kalian mau ibadah atau mau ngedit? Nah itu, oke aku nggak ngelarang. Misalnya kalau misalnya mau update story buat kegiatan rohani, ya itu tapi kan di gereja ini kan juga punya tim dokumentasinya ngeditnya juga bagus. Kalau aku lihat di Instagram GBI, ya kalian mungkin kalau misalnya ada yang ke foto ya bisa kalian posting atau mungkin ngambil nyomot dari videonya story-nya gereja kan itu ada dokumentasinya. Kalau misalnya teman-teman langsung dokumentasi sambil nyanyi, apakah iya murni dalam artian nyembah muji atau hanya cuma ya kan ini loh aku ke gereja gitu. Nah yang herannya adalah siapa yang mempopulerkan itu?
atau bahkan misalnya di tempat-tempat penting. Di tempat-tempat penting pasti kan dilarang buat memegang handphone itu bahkan nggak boleh. Bahkan meliput acara yang di dalam itu nggak boleh. Sama aja, gereja ini walaupun nggak ada rulesnya, tapi setidaknya kan tempat ibadah. Masa kalah sama yang teman kita sebelah ibadah ya ibadah 5 kali lagi ibadah nggak di sorry juga. Misalnya dia lagi ini nggak mungkin tuh. Nggak ada tuh, nggak ada. Kalian coba lihat story teman-teman kalian yang beda agama, nggak ada sampai gini. Nggak ada yang mungkin ibadahnya gini-gini sambil gini, nggak ada loh, nggak pernah, aku nggak pernah lihat temanku yang beda agama ya kayak gitu lagi ibadah ini sambil direkam, nggak ada loh, tenang, nggak ada. Ya kenapa kita gitu? Ya nggak tahu. Oke, sebagai anak muda memberitakan kabar baik itu bagus, tapi ada lihat momennya. Kadang juga nanti misalnya ada temannya mungkin perform di foto direkam, ya it's okay, itu teman kalian direkam karena dia lagi perform, it's okay, tapi jangan sampai menghilangkan fokus kalian buat ibadah. Kalau bisa malah ya udah kalian ibadah buat update story ataupun apa ya pakai tim dokumentasi, atau mungkin misalnya ya kalian ibadah tapi nanti ikut ibadah lagi tapi khusus buat direkam, ya nggak apa-apa, tapi kan yang penting kan harus utamakan Tuhan dulu baru yang lain. Kalian ibadah dulu baru kalian upload kegiatannya. It's okay. Kalau mau misalnya gabut seharian nggak ada ngapa-ngapain ya ke gereja 2 kali, satu buat ibadah dulu, satunya buat ngerekam momen. It's okay. Ya nggak apa-apa lah, daripada kalian ibadah sambil konten ya nggak fokus gitu loh. Karena biasanya ketika kalian benar-benar menikmati suatu momen, kalian buat mengabadikan atau foto itu susah kok, jarang malah. Karena apa? Saking senengnya. Misalnya nih, aku sama temenku lagi main, dan kan saking senengnya, bahkan nggak sampai foto bareng. Bahkan loh, aku sama teman-temanku nggak pernah punya foto bareng. Padahal dia main loh, itu nggak pernah. Karena apa? Saking asiknya sama kebersamaannya. Karena kita nggak sempat buat update, walaupun update ya itu karena mereka keinget. Bahkan aku malah nggak ada inisiatif buat foto atau video bareng, karena apa? Sudah menikmati kebersamaannya gitu loh. Karena ketika kalian sudah menikmati suatu acaranya, eventnya ataupun kegiatannya, momen buat ngerekam itu kadang sudah nggak ada karena saking excitednya gitu loh. Nah, kelima, memuji Tuhan itu sebagai rasa syukur. Kalau nyanyi di konser musik aja bisa teriak-teriak nyanyi walaupun fals. Jadi aku kalau ketika di konser tuh kalau diajak konser nggak mau, kenapa? Ya kan ada akun officialnya ya, tinggal lihat live-nya kan bisa nikmati suaranya, nikmati suara penyanyinya, bukan nikmati penyanyi apa masing-masing ini yang suaranya amburadul, atau sing bengong, atau sing fals. Malah gak enak, gak nikmat kalau konser datang. Ya oke nikmat karena bisa langsung lihat vibes-nya secara langsung di depan. Tapi dengerinnya itu kan kayak oh betul ki, ada yang teriak-teriak, bahkan kalau dari story itu ada yang konsernya apa temanku yang di kuliah sana nonton konser, pada teriak-teriak sampai suaranya entek. Yo ngopo lho. Yo aku sih nonton konser yang menikmati lagunya nggak sampai nyanyi, karena ya aku mau dengerin vibe apa penyanyinya nyanyi sama vibes-nya, bukan mau nyanyi. Kalau misalnya nyanyi ya karaoke gitu. Nah, kalau menyanyi di konser itu kalian bisa se-ekspresif itu, bisa sampai di story wah teriak-teriak bahkan suaranya habis. Kenapa kalau di gereja cuma bahkan WL di sini pun sampai nyuruh-nyuruh, ayo tepuk tangan, ayo ekspresif, bahkan sampai dikasih ice breaking, lu kurang baik apa lu WL itu. Kalau kamu bisa di konser bisa ekspresif, di tempat-tempat nyanyi-nyanyi bisa ekspresif, di karaoke bisa sampai ekspresif nyanyinya. Kenapa kalau memuji Tuhan itu ya flat? Ya misal, padahal gereja juga bagus loh. Di IR sekarang tuh pasti disisipin lagu-lagu apa sih kayak keroncongan atau apa yang Jawa-Jawa gitu loh. Tradisional kan enak toh. Ya itu kalau misalnya kalian mau goyang ya goyang gue tau, enak. Kadang aku sama pacar gitu loh, tak goyangin sih. Ya, karena saking enaknya alunan musiknya jadi ya wes aku menikmati asik karena lagunya. Keenam terakhir, nah ini pulang gereja harus sampai selesai. Sama halnya kalian diundang di suatu acara penting, pasti kan kalian datang. Satu, datangnya tepat waktu. Dua, pasti datangnya kalian harus sampai selesai kan. Sekalipun kalian nggak suka sama acaranya kan.
Kecuali kalau kalian mungkin orang penting, mungkin bisa hanya pembicara, datang agak pertengahan, pulang delegasi. Itu kalau pembicara. Tapi kalau kita hanya tamu undangan, peserta, ya kita harus ngikutin dari awal sampai akhir. Sama halnya kayak di gereja. Datangnya sudah telat, tiba-tiba pulangnya legasi. Jadi ngapain? Hanya jadi kayak gereja cuma kayak gini. Gereja dan ibadah sudah telat, datang dan selesai, baik. Enough. Dan kalian harus ngikutin sampai akhir karena banyak sekali. Jadi ini juga mendidik kalian teman-teman, biar kalian ketika dewasa nanti dan punya anak nanti diajarin ibadah datang tepat waktu sampai dari awal mulai sampai akhir, sampai doa berkat, bahkan sampai doa yang disuruh duduk, ibadah selesai, refresh selesai, duduk buat mengucap syukur. Nah sampai itu, jangan sampai baru sesi jenius pulang. Lah kalian cuma dapat firman, cuma ngomong, loh aku ada dapat firmannya. Iya dapat firmannya, tapi yang pertama puji-pujiannya udah telat. Ketiga, kalian mau diberkati malah kabur. Piye? Gitu loh. Jadi jangan cuma dengan ke gereja cuma sebatas bahwa dengan firman kok sudah selesai dia pulang. Enggak. Harus full dari awal sampai akhir harus diikutin. Karena di gereja itu cuma 1 sampai 1,5 jam kok ibadahnya. Ya walaupun mungkin ada acara penting, kan kalian bisa memanage waktu. Kalau misalnya ada acaranya jam segini, ya kalian kan gerejanya jam berapa, gitu loh. Selesaikan ibadah sampai doa berkat, jangan sampai di pertengahan pulang, oke? Mulai dari sekarang ya. Mungkin nanti aku ngomong gini mungkin agak keras atau apa, tapi itu akan berguna sampai kalian mati. Oke, next. Terus poinnya adalah karena kita temanya adalah Song of Freedom. Jadi aku mengambil beberapa tadi poinnya untuk menteri Tuhan itu gimana sebagai VVIP, yaitu yang tadi memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan dengan sungguh, dengan suatu keharusan? Karena di dalam Wahyu 4 ayat 11 itu mengatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Jadi dari Wahyu 4 ayat 11 ini sudah jelas Tuhan itu layak menerima puji-pujian. Jadi kalau teman-teman datang itu lagi puji-pujian, berarti kalian nggak melayakkan Tuhan sebagai penciptamu ataupun pemimpinmu atau rajamu. Jadi terus selanjutnya, sebab Engkau atau sebab Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Karena Tuhan sudah bekerja dari awal menciptakan semuanya, mengkontrol semuanya. Ya paling kasih puji-pujian, kasih rasa syukur itu 1 sampai 1,5 jam full tanpa disabi. Kan ya nggak apa-apa toh. Jangan sampai telat itu. Toh cuma 1 jam, nggak sampai 2 jam. Lu nonton Mission Impossible 3 jam kuat, maksud ibadah 1,5 jam cuma duduk nyanyi terus duduk lagi, ya udah loh. Maksud dia kalah sama nonton bioskop yang duduk terus paling yang keluar cuma kencing gitu. Nah, kedua, Mazmur 66 ayat 2 mengatakan bahwa mazmurkanlah Tuhan kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Nah, sudah jelas 2 ayat ini bilakah kita kalau Tuhan itu layak untuk dipuji. Makanya kita harus memuji Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur. Karena kita sudah ditolong selama seminggu, selama sebulan, selama setahun, sampai bertahun-tahun. Ya kita memuji Tuhan sebagai rasa syukur kita. Rasa syukur itu bukan hanya cuma pelayanan, bukan hanya cuma ngasih persembahan. Ya kita juga memuji Tuhan dengan sungguh. Datang dengerin firman dengan sungguh, walaupun kalian gak mudah firmannya, mungkin firmannya kelamaan, ya kalian harus tetap ngikuti itu semua. Karena apa? Ya itu sebagai wujud syukur kita. Kalau Tuhan datang langsung ke bumi, langsung datang satu-satu ke rumah kalian, ya mungkin kalian bisa men-treatnya langsung, misalnya kasih makan yang baik, kasih tempat tidur yang layak dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan gak ada, gimana cara men-treat Tuhan? Nah ini, muji Tuhan. Tadi poin-poin yang udah jelasin. Next, terakhir, slide terakhir. Ya, aku lupa hapus yang atas. Jadi mungkin keberadaan Tuhan di bumi tidak seperti VVIP di bumi, jadi kelihatan maksudnya. Tapi jika kamu tidak memperlakukan Tuhan secara istimewa, hanya setengah-setengah,
memuji Tuhan flat, datang yang terlambat, doa berkat langsung pulang, ya maka celakalah kamu. Ya mungkin nggak sekarang, mungkin bukan kamu yang nerima, atau tapi nanti mungkin bisa jadi malah keluargamu yang nerima celakanya karena kamu nggak ibadahnya nggak serius, atau mungkin nanti anak-anakmu, cucu-cucumu, atau bahkan buyut di bawahnya lagi. Nah itu kan kamu nggak tahu kan. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, tapi harusnya kita ini memperlakukan Dia, memperlakukan Yesus layaknya kita saat berhadapan dengan VVIP yang ada di bumi. Jadi kita kalau misalnya men-treat misalnya kepala sekolah kita seperti apa, men-treat tamu undangan spesial kita seperti apa, ya sama, kita juga harus memperlakukan Tuhan sama spesialnya, sama pentingnya, sekalipun tidak terlihat. Oke. Next, Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Semoga teman-teman mudah-mudahan masuk. Kalau misalnya teman-teman tersmash sama beberapa kalimatnya atau mungkin poin-poin ini, bukan salahin aku. Kalau kalian mau maknai, bukan ke aku, karena aku menyampaikan apa yang Tuhan mau aku sampaikan ke kalian. Jadi aku hanya penerusnya Tuhan. Kalau misal Tuhan datang langsung ke sini, mungkin kalian langsung ditampar dengan firman sambil ngantuk-ngantuk, sebel, langsung bangun. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Mulai sekarang ibadah dengan serius, dari datangnya, dari dress well-nya, dari ngikutin ibadah puji-pujiannya, penyembahannya, kasih persembahannya, dari dengan firman-nya, dan sampai pulang kalian harus sampai selesai doa berkat. Oke?